Amerika tiba-tiba mempersoalkan tentang pembubaran FPI dan KM50. Aneh gak sih? Padahal FPI itu hari-hari demonya adalah ganyang Amerika Serikat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya sedang membaca buku judulnya Jangan Lepaskan Papua, mencermati pelaksanaan operasi militer di Papua. Ini tulisan dari Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Punto STMH. Beliau ini mantan Kepala Badan Intelijen Strategis dari TNI. Nah, menarik sekali konflik-konflik Papua dan kemudian hal-hal yang sangat esensial yang terjadi di Papua, kenapa kok begitu lama, dan ada permainan juga dari asing. Nah, terkait dengan permainan asing ini lucu, saya agak geli sebetulnya dengan Amerika ini. Lucu ya, Amerika ini sebenarnya kemarin kalau kita bicara agak sedikit ambigu ya. Yang terakhir yang saya tahu, Amerika menekan Indonesia supaya tidak mengundang Presiden Putin dalam perhelatan G20 di Bali bulan November nanti. Bahkan pada saat di Washington, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani berpidato dalam rangka kaitan dengan G20, tiba-tiba delegasi Amerika dan kroni-kroninya walk out karena ada delegasi Rusia di dalamnya. Ini begitu. Tapi kalau kita bicara Rusia dan Ukraina memang lucu memang. Memang sangat kompleks, mungkin ahli-ahli sejarah, ahli-ahli geopolitik internasional sudah mengulas, tapi saya melihat Amerika ini berhasil ngeprank Ukraina gitu. Karena Ukraina itu kan diserang, dihajar habis-habisan sama Rusia ya karena ya ingin masuk NATO gitu. Padahal di Ukraina itu ada banyak persenjataan nuklir di sana dan sebagainya. Jadi mungkin saya bayangkan Presiden Ukraina kepedeannya pada saat nanti katakanlah Rusia sebagai kakak dari Ukraina menyerang Ukraina, pasti NATO dan Amerika akan membantu. Kepedean, ternyata tidak ada dibantu. Kasihan Ukraina ini, kena prank Uncle Sam atau Paman Sam. Nah, sekarang Amerika ini karena keinginannya tidak terpenuhi masalah G20, kelihatannya Indonesia tetap akan mengundang Rusia, begitu ya. Ini mulai memainkan isu-isu murahan yang lain. Tiba-tiba saya membaca dari tulisan sahabat saya, Islah Bahrawi, ini Amerika tiba-tiba mempersoalkan tentang pembubaran FPI dan KM50. Aneh gak sih? Padahal FPI itu hari-hari demonya adalah ganyang Amerika Serikat. Jadi akhirnya kita berpikir, oh Amerika. Itulah gaya berpolitik Amerika. Selalu dan selalu mencampuri urusan rumah tangga negara lain. Coba di Afghanistan. Afghanistan dulu waktu Rusia masuk, di invasi Rusia, dia membela mujahidin. Kemudian Rusia keluar, gantian Amerika melawan Taliban. Padahal dulu yang membentuk Taliban dan mensponsori Taliban mereka juga. ISIS juga di Timur Tengah, supaya gangguan terhadap Israel tidak terlalu masif, maka dibuatlah ISIS untuk mengacaukan negara-negara Arab di Timur Tengah. Konon kata Hillary Clinton, mereka terlibat pembentukan ISIS. Nah, sekarang ISIS sudah seperti singa tak terkendali, dimusuhin lagi. Amerika. Inilah Amerika. Kita masih ingat ini, ada buku yang kita baca tentang bagaimana konspirasi CIA, itu Badan Intelijen Amerika, dalam menjatuhkan Soekarno melalui Soeharto. Sudah kita baca banyak dokumen-dokumennya. Ada pengakuan juga dari CIA juga. Jadi ada, karena Soekarno merasa sudah tidak bisa dikendalikan, akhirnya diturunkan dengan cara
Soeharto ditampilkan dengan berbagai cara, termasuk peristiwa G30 SPK. Ini bagi saya juga aneh-aneh. Ada sesuatu yang penuh misteri dan tidak seperti dalam film-film yang digembar-gemborkan itu. Itu jauh dari kenyataan. Aslinya begitu. Akhirnya Soeharto menjadi anak manis selama 32 tahun, lama-lama juga. Nah, akhirnya tumbang juga. Apakah tumbangnya Soeharto karena Amerika? Saya tidak yakin, tapi Amerika selalu melihat bahwa kalau pemimpin sudah mulai lemah, akhirnya dia berbalik badan supaya diturunkan. Itu sudah strategi dari Amerika Serikat. Sama seperti di Irak, dengan alasan membantu rakyat Irak, kemudian Saddam Hussein disikat habis, diturunkan paksa. Sekarang Irak seperti apa? Nah, sama dengan Libya. Libya karena permusuhan yang akut dengan Muammar Gaddafi, pemimpin Libya, akhirnya Muammar Gaddafi dibunuh oleh Amerika dan Libya sampai sekarang chaos. Itulah Amerika. Jadi saya berpikir mungkin memang instabilitas politik, keamanan di setiap kawasan itu memang dimanfaatkan oleh Amerika. Mungkin bukan untuk kepentingan negaranya, tapi untuk industri senjata, kan bisa jadi terjadi begitu. Termasuk keusilan Amerika untuk mengulik KM50. Ini juga terkait ke arah sana. Apa sih relevansinya Amerika ngurusin dalam negerinya Indonesia? Pernah nggak Indonesia ngurusin masalah hukum internal di dalam negeri di Amerika? Belum pernah. Oh, mencak-mencak dia. Standar ganda ini yang sering dilakukan oleh Amerika. Baik di Amerika Selatan, di Timur Tengah, di Asia, di Afrika. Sering terjadi. Saya tidak mau membahas detail karena saya melihat lucu saja. Gitu. Sahabat Indonesia, saya mendengar dari tulisan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, katanya Presiden Jokowi akan datang ke Amerika untuk kunjungan kenegaraan. Kalau nggak salah tanggal pertengahan Mei, kalau nggak salah gitu. Pertanyaan saya sekarang, perlu nggak sih Presiden ke arah sana gitu? Dengan cara Amerika yang arogan begini, negara superpower begini, mungkin menurut saya sih nggak usah lah. Amerika itu terlalu diistimewakan begitu, biasa-biasa saja lah. Amerika sendiri juga secara ekonomi juga ngeper kok sama Cina. Kemarin waktu krisis Ukraine sama Rusia, kemana Amerika? Nggak nongol. Jadi belum tentulah Amerika itu sehebat, seperti gembar-gembornya dia. Di Irak dia kewalahan juga malah menghadapi dari ISIS, nggak selesai-selesai juga. Jadi tidak terlalu hebat lah sebetulnya. Jadi sahabat Indonesia, ini sebenarnya pesan saya kepada Presiden, tolong dipikirkan kembali untuk kunjungan ke Amerika. Ini mungkin juga menjadi pembelajaran buat Amerika bahwa tidak semua negara tunduk kepada kemauannya Amerika. Karena menurut saya secara fatsun politik internasional, hubungan kedua negara, hubungan bilateral ini, Amerika sudah offset nih, mempermasalahkan KM50, pembubaran FPI, ini offset sudah menurut saya. Jadi kalau kita sudah melihat orang lain offset, ngapain kita datang ke rumahnya? Tambah besar kepala nanti dia. Kalau perlu Elon Musk atau mungkin yang lain datang aja ke Indonesia. Indonesia market yang luar biasa hebat. Jadi tidak perlu Jokowi datang ke sana untuk ketemu dengan Joe Biden atau mungkin dengan Elon Musk atau yang pengusaha yang lain. Mereka bisa datang kok ke Indonesia. Negara kita tuh seksi dan hebat kok. Jadi harus punya pride. Saya sebetulnya ingin menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa kehormatan negara itu dicitrakan oleh kehormatan seorang pemimpinnya, presidennya. Kita melihat sosok Bung Karno atau Insinyur Soekarno itu luar biasa. Dia mampu membuat negara-negara superpower takluk sama dia. Amerika
kemudian blok barat, blok timur, dia membuat non-blok. Itu kan luar biasa. Dan itu disegani kemudian. Nah, pada saat Orde Baru, Pak Harto pun juga luar biasa, sangat disegani. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga begitu. Tidak hanya kepentingan bisnis. Pak Jokowi bukan managing director dari Republik Indonesia, tapi presiden. Representasi kewibawaan negara. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar apa yang saya sampaikan. Terima kasih sahabat Indonesia. Ini opini untuk memberikan dukungan kepada pemerintah agar tidak tunduk pada tekanan negara manapun, apalagi negara yang sudah jelas-jelas mengintervensi kedaulatan hukum di negeri ini. Itu penting sekali. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.